Terima kasih kepada Ibu dan Mas Dian yang telah membacakan alat-alat yang baik. Selanjutnya, mengenai kasih dan kita mengingatkan konsep yang disampaikan Ustaz kita menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. وقال الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan yang mulia ini. Di awal setelah kita menjalankan ibadah Ramadan, kita mulai aktif lagi taklim di hari Jumat. Mudah-mudahan awal yang barokah akan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang diakui oleh baginda Rasulullah, sehingga nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, sehat semua Bu ya? Alhamdulillah, nggak ada yang berkurang. Mudah-mudahan Allah masih pertemukan kita kembali di bulan Ramadan tahun depan. Artinya mudah-mudahan Ramadan ini bukan terakhir buat diri kita. Kalau toh sudah memang kehendak Allah, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang penting kita hanya bisa berdoa. Semakin jauh Ramadan meninggalkan kita, dan semakin jauh. Tapi yakin bahwa Ramadan itu pasti akan kembali. Pasti Ramadan itu pasti akan kembali. Tapi persoalannya, masihkah kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan atau tidak? Itu persoalannya. Ya kita hanya ikhtiar berdoa, memohon kepada Allah, disehatkan oleh Allah, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, sering Pak Ustaz menyampaikan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Karena kata Rasulullah, ada manusia itu dia bahagia di dunia, di akhirat juga bahagia. Dunianya senang, dunianya serba kecukupan, diberikan nikmat. Ketika dia mau ingin sesuatu, ada.
Ketika dia mau makan enak, lidahnya terasa enak untuk makan enak. Karena banyak orang yang diberikan lidah oleh Allah, lisan oleh Allah, mulut oleh Allah, pengecap oleh Allah. Lisan. Pengecap untuk makan, untuk menikmati makanan yang enak, tapi rasanya nggak enak. Banyak itu. Banyak orang yang diberikan nikmat sehat, ya, diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia akan bersyukur. Padahal nikmat Allah luar biasa yang ada di dalam diri kita. Kita nggak enak makan aja, Bu, rasanya nggak enak. Padahal makanan itu enak. Makanan itu lezat. Tapi ketika kita nikmati, nggak terasa apa-apa. Itu ada yang seperti itu. Artinya Allah mengurangi nikmat pengecap kita. Saya sudah pernah merasakan betapa makanan enak itu nggak terasa apa-apa. Mungkin ibu-ibu juga pernah merasakan hal yang demikian. Makan sesuatu yang enak, tapi nggak terasa. Itu sebagian kecil nikmat Allah yang ketika Allah kehendaki, Allah angkat sekecil nikmat itu. Tapi dampaknya luar biasa. Makanya perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur itu untuk diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur itu syukurnya untuk diri kita juga. Bukan untuk Allah. Nikmat yang kita nikmati kalau kita bersyukur, nikmatnya untuk kita, syukurnya kita kepada Allah, tapi kembalinya untuk kita. Nikmat rezeki ketika kita bersedekah, kita bersedekah untuk jalan Allah, untuk hal-hal yang baik, untuk membantu orang lain, kita bernilai pahala di hadapan Allah. Kembalinya untuk siapa? Untuk kita juga. Bukan untuk Allah. Allah enggak butuh dengan harta kita. Yang dibutuhkan kita, justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kesempatan yang mulia ini jangan sampai kita lupa untuk bahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada manusia itu yang dia bahagia di dunia, lapang hatinya. Enggak punya duit, santai aja tuh. Ya. Puasa lapar santai aja. Enggak kayak orang-orang yang waduh ngeluh lapar. Orang kafir juga ada yang mengakui bahwa Islam itu luar biasa. Mereka berpuasa nahan lapar dari pagi sampai maghrib. Dia bilang sendiri, kalau saya mah nggak bakal sanggup katanya. Tapi orang Islam luar biasa, hebat-hebat. Itulah keistimewaannya. Maka dari itu apapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Makanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada manusia itu bahagia di dunia, senang hatinya lapang, enjoy aja, dinikmatin hidup ini, dijalani dan dinikmati, bukan dipikirkan. Hidup ini nggak usah dipikirkan, tapi dinikmati aja. Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita. Yang penting apa? Ikhtiar. Karena ada orang yang bahagia di dunia, nanti juga di akhirat dibahagiakan oleh Allah. Dia tanam di dunia ini dengan apa yang Allah berikan ketika fasilitas yang ada di dunia ini, dia pergunakan fasilitas itu untuk ibadah kepada Allah. Dia tanam tuh. Dia punya duit, dia sedekah, dia bisa senyum kepada orang lain. Dia bisa menolong orang, dia menolong orang lain. Dia bisa beribadah, datang ke masjid untuk taklim, untuk menuntut ilmu. Dia pun dia lakukan. Enggak bisa juga di rumah dia juga dia bisa ibadah. Dia tanam kebaikan-kebaikan di dunia ini, maka nanti Allah akan memberikan kebahagiaan juga di akhirat. Di dalam Al-Quran kan ada Allah katakan di dalam surat dalam Al-Quran dalam An-Nahl 97 kalau nggak salah, laki-laki dan perempuan yang beramal soleh, laki-laki perempuan, ya, laki perempuan. Karena apa? Allah menciptakan laki dan perempuan. Wah, kalau banci nggak termasuk. Nah, banci kan laki. Ada nggak mau banci perempuan? Tidak ada. Laki dia. Ya.
Allah menciptakan wa'mal solihan, orang-orang yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan itu, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Ya, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal soleh. Amal soleh itu banyak, nggak sholat doang, nggak ngaji doang, baca Quran amal soleh. Ibu membuang duri di jalan amal soleh. Ibu menolong orang lain amal soleh. Banyak amal soleh. Di situ laki-laki dan perempuan yang beramal soleh, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Lantas ada juga manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunianya bahagia, senang. Tapi di akhirat susah, masuk neraka. Kenapa? Dia di dunia diberikan fasilitas oleh Allah, dia berikan kesenangan oleh Allah, tapi dia lupa diri, nggak mau ibadah kepada Allah, sombong, banyak harta, sombong. Padahal apa? Apa yang kita sombongkan? Korun, Fir'aun habis, hartanya habis, semuanya habis, hanya sepele saja. Orang yang sombong, hartanya begitu banyak, hanya sekejap bisa hilang. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Hidup di dunia ini, semuanya pasti kalau nggak kita tinggalkan, pasti akan meninggalkan kita. Bisa saja harta hilang, bisa saja perusahaan bangkrut sekejap, bisa aja. Atau sebaliknya, kita yang mati, semuanya kita tinggalkan. Yang kita cintai di dunia ini pasti kita tinggalkan. Suka nggak suka. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Udah tentu. Udah takdirnya. Sudah ada ketentuannya, sudah ada batasnya manusia itu. Nggak selamanya manusia itu hidup. Nggak ada selamanya manusia hidup. Jadi apa yang kita sombongkan? Umur kita paling 70, 80. Ya, ada yang udah 80 ya. Ada Bu, emak 80 ya. Ya alhamdulillah masih sehat. Insya Allah kalau kita rajin baca Quran, rajin ibadah, walaupun umur 80 masih sehat. Walaupun kadang-kadang selanjutnya berubah kakinya, bersandar. Wah ini namanya faktor U. Faktor U. Ya wajar belum Pak. Tapi alhamdulillah kaki masih bisa melangkah, tangan masih bisa mengayun, telinga masih bisa mendengar, mata masih bisa melihat, lisan, mulut, pengencap masih bisa makan enak. Mak ya, masih doyan daging Mak ya, doyan daging. Kecuali yang giginya ompong nggak usah makan daging, susah, lompat-lompat nanti. Ya nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ada manusia itu bahagia dunia, tapi di akhirat kebelangsang. Dari duit seneng tuh, udah dapat duit lupa dia ibadah, lupa dia sedekah. Waktu yang diberikan oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, bahwa Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusrin, semuanya manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Udah dikatakan oleh Allah, kecuali yang enggak rugi itu orang-orang beriman, yang yakin kepada Allah, yang percaya kepada Allah, dia yakini dalam hati, dia ucapkan dengan lisannya, lalu diamalkan ibadah. Dengan amalu bil arkan, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang yang dunia bahagia, oke dia bahagia senang. Akhiratnya susah buat apa? Sedangkan kehidupan di sana adalah kehidupan yang selama-lamanya. Ada juga manusia kata Nabi, sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunianya susah, kurang, tapi dia rajin ibadah kepada Allah karena dia yakin bahwa ibadah itu bukan untuk nyari duit, ibadah itu bukan bikin kaya, bukan. Dia yakin itu bahwa ibadah adalah kewajiban seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Dia lakukan itu terus menerus, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki alhamdulillah, belum dapat dia tetap dia ibadah. Dapat duit dia sholat, sehat dia sholat. Pas sakit dia juga sholat. Pas nggak ada apa-apa pun dia tetap sholat. Karena dia yakini bahwa ibadah itu pengabdian seorang hamba kepada Sang Pencipta.
Salat itu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengen duit banyak, pengen punya mobil baru, salat biar diturunin mobil baru, ya nggak mungkin. Salat itu adalah kewajiban seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Ada orang yang di dunianya dia hidupnya kekurangan, susah, ya. Tapi di akhirat dia bahagia. Wasa'idul fil akhirah. Akhiratnya senang, akhiratnya masuk surga. Kenapa? Ketika di dunia dia nanam kebaikan. Ketika di dunia dia beramal soleh. Ketika di dunia dia senantiasa melakukan yang baik-baik saja. Makanya Allah berikan tempat sa'idul fil akhirah. Diberikan kebahagiaan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kelompok manusia kata Rasulullah, ada manusia sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Susah di dunia, susah di akhirat. Udah di dunianya susahnya luar biasa. Hidupnya susah. Hatinya susah, sempit. Hatinya selalu dengki. Orang yang dengki itu tuh dekat dengan penyakit. Di dunianya udah susah betul. Sengsara. Nggak mau ibadah pula. Wah, cocok gitu. Nggak mau ibadah, udah susah nggak mau ibadah. Kadang kan kita ini nggak menyadari. Kita tahu siapa yang ngasih rezeki. Kalau ditanya siapa yang ngasih rezeki, Allah. Tapi giliran ditanya, dekat nggak dengan Allah? Enggak. Sholat enggak. Kan aneh. Orang yang ngasih rezeki Allah, ya deketi dong yang punya rezeki. Deketi dong yang ngasih rezeki. Kan gitu semestinya. Kalau kita tahu bahwa yang ngasih rezeki adalah Allah, maka deketilah Allah. Dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, kelompok 4 manusia ini, ada manusia yang susah di dunia, nanti di akhiratnya juga susah. Di dunianya nggak ada bekal, di dunianya nggak mau ibadah, udah susah di dunia, tambah lagi di akhirat, tambah susah lagi. Kenapa? Nggak ada bekal, bekalnya habis. Di kelompok manusia ada sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Ada manusia yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Dunianya bahagia, akhiratnya celaka. Ada manusia sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Di dunianya susah, tapi di akhirat bahagia. Ada yang keempat, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirat. Susah dunianya, susah akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu kepada kita. Humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Al-Anfal. Allah katakan bahwa orang-orang mukmin itu mereka diberikan kebahagiaan. Kedua, diberikan derajat oleh Allah. Diberikan derajat oleh Allah. Dan juga diberikan rezeki. Diberikan pula ampunan. Ya Allah. Luar biasa. Udah diberikan kebahagiaan, diberikan derajat, dimuliakan di dunia ini, lalu diampuni dosanya oleh Allah, lalu diberikan rezeki oleh Allah. Lengkap sudah, Bu. Siapa mereka? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yakni orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Disebut nama Allah. Paling tidak dia sadari bahwa Allah tuh ngawasin dia terus. Dia sadari bahwa hidupnya seseorang diawasi oleh Allah. Setiap amal perbuatan manusia akan diawasi oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika ibu berbuat baik, ibu dicatat, ibu si A hari ini berbuat baik, membantu sesama. Ibu si B hari ini berbuat baik, membuat tersenyum tetangganya.
Sedekah itu. Dengan senyum aja sedekah. Apalagi sambil dikasih duit. Nggak ada orang dikasih duit nggak senyum. Ada nggak? Dikasih duit marah. Duitnya sedekah. Jarang. Orang dikasih duit itu senyum. Apalagi dalam kondisi yang susah. Dalam kondisi susah dikasih duit senangnya luar biasa. Orang kalau menyenangkan orang kasih duit, senang dia. Iya. Sesuntuk-suntuk apapun ketika dikasih duit senyum. Minimal dia bahwa Allah senantiasa mengawasi dirinya. Dia mau berbuat yang tidak bagus, dia sadar, ya Allah tahu. Ketika ibu ke pasar umpamanya, namanya niat itu kadang-kadang karena ada kesempatan. Orang yang tidak niat, tetapi kadang-kadang kalau ada kesempatan, jadi ada niat. Mau ngambil umpamanya belanja. Astagfirullahaladzim, Allah melihat saya. Ibu-ibu beli duku, mau nyicip, nggak ngomong, udah mau makan. Astagfirullahaladzim, Allah melihat saya. Minimal bu nyicip ya. Ibu kalau beli duku, beli rambutan nggak nyicip nggak ngomong, itu sama aja mencuri. Ibu nyicip tanpa bilang kepada pedagangnya, ibu makan jadi haram. Hati-hati. Setiap kita nyicip, beli duku, beli rambutan, beli duren, ngomong, bu boleh nyicip kan? Kalau boleh, ambil. Nyicip silakan kok. 5 biji nggak apa-apa. 1 gelondong duren juga nggak apa-apa nyicip. Nyicip 1 duren, mau juga saja. Ibu beli itu, kalau ibu nggak ngomong, maka jadi makanan haram. Ada seorang alim ulama yang luar biasa bu. Jadi kisahnya itu, jadi dia lewat karena lampu merah, dia sama sopirnya di Jawa ini bu, ini nyata bu. Dia itu lewat ke pom bensin. Karena kalau di lampu merah otomatis dia berhenti. Dia lewat pom bensin, sangkanya kiainya mau beli bensin. Ternyata dia hanya lewat. Kata kiainya, loh sopir kok labas? Nyari jalan aja biar nggak ketemu lampu merah. Enggak mundur. Isi bensin. Diisi bensinnya bu. Saking kehati-hatiannya, kenapa? Kalau dia masuk pada sesuatu, maka dia harus bayar, harus beli. Sama aja kalau kita udah di depan warung makan, lewat harus beli. Itu kalau kiai, kalau kita biarin aja. Jangankan itu, mobilnya ada pasir yang ngikut sampai rumahnya, pasirnya diambil dalam plastik, balik lagi dia bu, dibalikin lagi. Insya Allah. Kalau kita menjauh makomnya bu, biarin aja. Jangankan pasir yang bukan makanan aja diem aja. Iya ya, itu di sana. Saya dulu Muslimah enggak tahu susuknya lebih, ngomong. Ya, bu kelebihan bu susuknya. Kalau diem aja kita tahu, berarti makanan haram. Jadi haram. Itu. Jadi merasa Allah senantiasa mengawasi dirinya. Idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Kalau orang seperti itu tertanam dalam diri kita, maka Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan kebahagiaan, Allah akan memberikan derajat yang tinggi, Allah akan memberikan rezeki. Luar biasa. 1. Yang kedua, idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau diperdengarkan, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imanmu. Semakin yakin kepada Allah. Apalagi bacaannya bagus, merdu. Makanya orang kalau ada bacaan Al-Quran, minimal kita gitu. Agar apa? Allah akan memberikan keberkahan, baik yang membaca atau yang mendengar.
Ini kebanyakan kan orang-orang baca Quran ngobrol, malah ngobrol sama kawannya. Ya, Jumatan gitu juga masih ada. Kadang pas Jumatan khatib sudah naik mimbar ngobrol. Mungkin biasa nih, cerminan sifatnya begitu. Jadi itu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, tambah iman. Semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu ya Allah luar biasa betul. Kurang apa Allah sama kita? Gak ada yang kurang Allah sama kita. Semuanya Allah fasilitasi. Kita diberikan nikmat yang luar biasa. Gak ada yang kurang. Cuman kadang-kadang kita manusia masih ada ngeluh. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah untuk berkeluh kesah. Diberikan nikmat, dia berkeluh kesah. Diberikan kesusahan, dia berkeluh kesah. Diberikan kebahagiaan, kadang-kadang dia lupa. Itu manusia. Ilal musallin, tapi kecuali orang-orang yang betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah semakin tambah imannya. Semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak diragukan lagi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, yang hanya kepadanya kita bergantung. Kepadanya kita minta pertolongan. Orang yang seperti itu tambah imannya, diberikan kebahagiaan, mantap hatinya tentram. Dibacakan ayat-ayat Allah, tenang hatinya. Ngaji dia tenang pikirannya. Ada persoalan dia baca Quran, tenang hatinya. Kenapa? Memang muaranya kembali kepada agama. Bukan kepada Facebook, bukan kepada YouTube. Tapi apa? Kepada agama. Persoalan apapun kembalikan kepada Quran. Kembalikan, pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya Allah menciptakan kita. Gak usah yang jauh-jauh lah, kita aja. Yang dari diri kita. Kok bisa kita jempol yang sakit tapi merasakan semuanya yang lain? Itulah satu tubuh. Orang muslim dan muslimah ibarat satu tubuh. Kalau yang lain tersakiti, yang lain pun merasakan. Jadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang akan memberikan derajat yang tinggi, diampunkan oleh Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah, adalah orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah semakin yakin dia, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Allah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka senantiasa bertawakal. Tawakal itu apa? Bahasanya pasrah wilayah. Tawakallah saya. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sudah berikhtiar, ikhtiar dulu baru tawakal. Usaha dulu baru tawakal. Jangan ujuk-ujuk tawakal. Saya mah terserah Allah saja. Saya mah nggak kerja, saya biarin aja. Nanti kan Allah ngasih rezeki sama saya. Motor saya mah nggak dikunci, nggak apa-apa. Saya tawakal sama Allah. Allah yang menjaga. Ya orang kata Nabi aja ketika ditanya sahabat-sahabat naruh ontanya, ditinggalkan ontanya. Onta kamu sudah kamu ikat belum? Saya tawakal kepada Allah. Diikat dulu. Diikat dulu baru tawakal. Dikunci dulu baru tawakal. Artinya apa? Ikhtiarnya ya dikunci. Kalau ibu naruh motor, kuncinya nggak kuncinya ditaruh di kuncinya, nggak diambil, atau nggak dikunci setang, itu namanya nggak ikhtiar. Percaya aja sama Allah, orang di masjid ini aja hilang juga nyengir, kredit tinggal sebulan lagi lunas, diambil orang. Kenapa? Nggak ikhtiar. Ibu pasang gembok itu ikhtiar, Bu. Kalau sudah ikhtiar,
sudah tawakal, ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berarti ujian Allah. Kawan saya pagi ini kawan saya, motornya di pintu gerbangnya diambil orang. Udah baru ditinggal suaminya meninggal, terus bibinya nggak lama meninggal, ini motornya hilang. Ini saja ujian Allah. Allah itu kalau menguji seorang hamba itu biasanya akan menaikkan derajatnya ketika seorang itu menerima ikhlas atas ujian Allah, akan dinaikkan derajatnya Allah. Walaupun memang kadang berat. Pak, saya udah rajin sholat, rajin sedekah, ada aja musibah, kan gitu ya kadang-kadang. Tapi sesungguhnya itu semakin beriman kepada Allah, semakin mantap imannya, Allah semakin akan uji gitu loh. Jangan engkau merasa beriman kepada Allah sebelum aku uji kata. Justru akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga semua ada ujian Allah. Semuanya entah itu ujian apapun, Allah akan menguji. Entah itu berupa sakit atau hal-hal yang lain, atau kehilangan sesuatu yang kita cintai, itu juga ujian Allah. Yang penting sekali lagi, ketika kita ikhtiar, udah usaha semaksimal mungkin, baru kita berdoa kepada Allah, serahkan segala urusannya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan urusan kita itu. Lalu yang selanjutnya kata Allah, wa yuqimuna shalah, yakni orang-orang yang mendirikan salat. Orang yang akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, diberikan rezekinya oleh Allah adalah mereka orang-orang wa yuqimuna shalah, yakni orang-orang yang mengerjakan salat dalam kehidupannya. Orang-orang yang mau ibadah, kata orang Jawa. Ibadah itu kewajiban seorang hamba kepada Sang Pencipta, sebagai salah satu bukti syukur seorang hamba kepada Sang Khalik. Karena apa? Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Maka sebagai hamba Allah, maka kita diperintahkan untuk ibadah. Lagi-lagi ibadah itu kembalinya kepada yang melakukan. Salat untuk kita, pahalanya untuk kita, nikmatnya untuk kita, surganya untuk kita.